No church can save us because no church died for us. Amen. No pope can save us because no pope died for us. No evangelist can save us because no evangelist, nor bishop, nor pastor died for us. Now I want to give you the name of the only one who died for our sins. Blessed be the name of the Lord. I want you to shout it when I shout it. It is the wonderful name. It is the matchless name. It is the glorious name. It is the name above all names. It is the wonderful name of Jesus. Para culprit, saya pikir pola pikir yang disumbangkan oleh pengkhotbah tadi banyak ditunjukkan, diikuti juga oleh orang-orang. Sehingga mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan perkumpulan, dan merasa bahwa toh saya diselamatkan oleh Yesus yang mati. Sebab hanya Dia yang mati bagi saya. Mengapa saya harus ikut ke gereja? Mengapa saya harus berkumpul dengan orang lain? Saya pikir itu mereduksi artinya mengurangi, mengkerdilkan, memiskinkan, menyempitkan arti dari keselamatan. Soal apa itu keselamatan? Allah sendiri yang memberikan itu sebagai rahmat bagi kita. Memang pemberian, tetapi toh kita usahakan. Dan apa arti selamat itu? Saya pikir toh harus didalami terus menerus. Persoalannya adalah kita merasa seolah-olah sudah terang. Apa arti selamat? Hidup bahagia, duduk-duduk, makan-makan. Begitukah konsepnya? Ada konsep lain yang ditawarkan di gereja, di komunitas lain, di agama lain. Tapi itu semua mencoba menjelaskan secara empirik. Apa artinya empirik? Bisa dirasa, disentuh, dilihat, dicium, diraba, banyak hal berdasarkan indera. Tetapi sesederhana itukah keselamatan? Sekali lagi, persoalannya adalah kita merasa sudah tahu apa itu keselamatan. Nah, hanya mengikut Yesus lah, karena Yesus yang mati untuk kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Yesus? Saya mau mengutip apa yang Katekismus katakan soal kitab suci, tradisi, dan kuasa mengajar, yang semuanya itu kita temukan dalam gereja. Pertanyaannya, oke, Yesus menyelamatkan hidupku. Yesus yang mati demi hidup, demi saya. Pertanyaannya, kalau tidak ada kitab suci misalnya, bagaimana saya tahu bahwa Yesus itu mati untuk saya? Kan bisa saja orang berkata, tidak ada gunanya kitab suci, sebab Yesuslah yang mati untuk saya. Kitab suci tidak mati untuk saya. Contoh, pewarta, tidak ada yang mati untuk saya, hanya Yesus. Pertanyaannya, kalau tidak ada yang mewartakan Yesus, bagaimana kamu tahu bahwa Yesus mati untukmu? Kan begitu. Kalau tidak ada gereja di sini bukan merek-mereknya, itu kemudian harus ada merek itu untuk menyatakan inilah yang mewartakan Kristus. Kalau tidak ada gereja, di mana kita bisa mengenal Yesus yang mati untuk Bapak itu, untuk saya, untuk kita? Di mana? Bagaimana kita kenal? Banyak komunitas sekarang ini yang tidak mengenal Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita. Lalu dari mana dikenal? Tidak ada paus, uskup, pastor yang mau mati untuk saya. Adakah di sini ada paus, pastor yang mati untuk kita? Adakah yang tahu? Kata Bapak itu. Ada juga yang mau mati untuk orang lain sebenarnya. Tetapi persoalannya bukan di sana. Bukan dianya yang mau mati, tapi dia memberitahukan Yesus yang mau mati untuk dosa-dosa kita. Saya pikir pola pikirnya cukup terang.
benar bahwa kematian Yesus menjadi jalan keselamatan, menjadi keselamatan itu sendiri bagi kita, boleh dikatakan juga. Tetapi ini kita ketahui toh dalam kitab suci, dalam gereja, di mana di dalam gereja kita temukan kitab suci, tradisi mengajar, dan ada tradisi yang memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus. Dengan bekerja sama kitab suci, tradisi, kuasa mengajar, masing-masing dengan caranya sendiri, ketiga hal itu memberikan sumbangan secara efektif bagi keselamatan jiwa-jiwa di bawah naungan karya Roh Kudus. Itu dikatakan. Jadi soal orangnya, soal gerejanya yang di dalamnya ada kitab suci dan tradisi, itu semua penting untuk keselamatan. Itu ibaratnya kita itu hanya hidup dari makan. Ngapain kita menonton televisi? Tidak usah menonton televisi karena kita hidup dari makanan. Pola pikirnya mirip dengan itu. Atau dengan point of view yang lain, kalau kita tidak butuh hal lain lagi karena hanya Yesus yang sudah menyelamatkan kita, inilah konsep yang mengerdilkan ini. Kalau begitu kita tidak butuh berbuat baik. Bukankah Yesus menyelamatkan kita dengan kematiannya? Nah, ini kesesatan pemikiran semacam ini yang akhirnya diadopsi juga oleh kelompok-kelompok tertentu. Berbuat dosa apapun, ya Yesus sudah mati untukmu, kamu selamat. Ini kesesatan berpikir juga. Maka tidak cukup hanya berkata Yesus sudah mati untuk saya. Supaya kematian Yesus ini adalah keselamatan, bahwa diperlukan juga dari pihak manusia untuk mengakui kematian Yesus itu bagi keselamatan, menunjukkan buahnya. Karena kalau dipakai dalam di sisi yang lain, kalau memang yang saya butuhkan hanya Yesus mati untuk saya, hanya itu yang satu-satunya yang saya butuhkan untuk keselamatan saya, kalau begitu tidak perlu berbuat baik. Kesesatan berpikir. Kalau begitu, kalau tidak perlu berbuat baik, berbuat dosa, silakan. Karena Yesus sudah mati untukmu. Lihat kesesatan berpikir ini, risikonya. Jadi soal keselamatan itu kita tidak bisa bicara banyak. Itu adalah rahmat. Apakah ada orang memang yang tidak diselamatkan oleh Yesus? Yang berdosa yang di sebelah kirinya, justru itu yang pertama menerima keselamatan, dikatakan engkau hari ini juga bersama-sama denganku di Firdaus. Kalau begitu, bagaimana kita menyimpulkan apa arti keselamatan? Ini benar-benar rahmat gratis dari Allah. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami keselamatan itu mulai dari sekarang. Pace bene.